Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita lihat anak makin tinggi, makin aktif, makin banyak ngomong, terus kita mikir, ini normal nggak ya? Nah, hari ini kita bahas dengan ringan tapi lengkap. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan anak? Gimana ciri-cirinya? Dan apa saja fase penting yang harus orang tua tahu? Tugas ini disusun sebagai salah satu syarat penilaian pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Karlini Oktarina SPD MPD. Disusun oleh saya Tika Suryaningsih dengan NIM 2410201019 kelas 3A Pendidikan Agama Islam. Di sini ada pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertama, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran fisik pada anak, seperti tinggi badan, ukuran, organ, dan kekuatan tubuh. Yang kedua, perkembangan anak. Perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan dan keterampilan pada anak, baik dari sisi berpikir, emosi, sosial, bahasa, moral, maupun motorik. Nah, jadi dari dua pengertian tersebut dapat kita ambil bahwa pertumbuhan yaitu tubuhnya yang berubah, sedangkan perkembangan yaitu kemampuannya yang bertambah. Selanjutnya ada ciri-ciri pertumbuhan. Yang pertama, bersifat kuantitatif atau bisa diukur angka. Yang kedua, berlangsung cepat pada usia dini. Dan yang ketiga, dipengaruhi faktor genetik, nutrisi, hormon, dan juga kesehatan. Sedangkan ciri-ciri perkembangan yaitu bersifat kualitatif, berkaitan dengan kemampuan dan kematangan fungsi, terjadi secara bertahap sesuai tahapan usia. Selanjutnya, gejala pertumbuhan anak. Yang pertama, pertambahan tinggi badan dan berat badan sesuai kurva pertumbuhan. Yang kedua, ada peningkatan tingkat kepala, terutama usia 0-2 tahun. Yang ketiga, pertumbuhan gigi, termasuk erupsi gigi susu dan pergantian gigi permanen. Yang keempat, perubahan postur tubuh seperti bertambah tegap dan proporsional. Dan selanjutnya, yang kelima, meningkatnya kekuatan otot dan tulang sehingga anak lebih kuat dalam aktivitas fisik. Yang terakhir yaitu perubahan pada komposisi tubuh, misalnya massa otot meningkat. Jadi intinya itu tanda anak tumbuh itu simple, badannya makin besar, giginya tumbuh, tubuhnya makin kuat, dan geraknya makin lincah. Selanjutnya, karakteristik perkembangan kognitif. Mampu berpikir logis sederhana, senang mengeksplorasi lingkungan dan bertanya, kemampuan mengingat dan memecahkan masalah meningkat, dapat mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, ukuran, atau warna, mulai memahami sebab akibat sederhana. Jadi, pada masa ini, anak-anak semakin pintar. Mereka mulai paham sebab akibat, suka bertanya, bisa memecahkan masalah kecil, dan mulai berpikir logis. Karakteristik perkembangan sosial. Yang pertama, mulai mengikuti aturan permainan. Yang kedua, mampu bekerja sama dan bermain dalam kelompok. Yang ketiga, tumbuh rasa percaya diri dan keinginan diterima oleh teman. Yang keempat, belajar mengekspresikan emosi dengan lebih baik. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan berbagi dan juga empati. Jadi, anak-anak mulai bisa bersosialisasi. Mereka ingin punya teman, mulai bisa bekerja sama, berbagi, dan juga mengikuti aturan saat bermain. Selanjutnya, karakteristik perkembangan moral, yaitu mengetahui konsep benar salah berdasarkan aturan. Anak berperilaku baik untuk mendapat pujian, tumbuh kemampuan empati dan rasa bersalah, dan selanjutnya mulai memahami nilai moral di balik aturan, bukan hanya takut dihukum. Jadi, anak belajar kenapa sesuatu itu benar atau salah. Awalnya mereka patuh karena takut dimarahi atau ingin dipuji.
lalu berkembang menjadi mengerti alasannya. Setelah pertumbuhan, tentunya ada perkembangan. Nah, di sini ada gejala perkembangan anak. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa, kemampuan berbicara semakin jelas, kosakata pun bertambah. Yang kedua, motorik kasar, yaitu seperti berlari, melompat, memanjat, keseimbangan lebih baik. Yang ketiga, motorik halus. Contohnya seperti menggambar, memegang pensil, menyusun balok. Selanjutnya yang keempat, kemandirian. Dapat memakai baju, makan sendiri, dan juga membersihkan mainan. Yang kelima, emosi. Jadi, emosi ini lebih stabil dan mampu mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Yang keenam, sosial, yaitu dia lebih aktif bermain bersama, mengembangkan kemampuan interaksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kognitif. Rasa ingin tahunya itu besar, mampu memahami instruksi sederhana dan juga kompleks. Jadi, ini tanda anak berkembang normal, seperti bahasanya makin lancar, geraknya makin teratur, makin mandiri, emosinya lebih stabil, dan juga gampang diajak komunikasi. Nah, selanjutnya ada fase perkembangan kemampuan anak, yaitu pada masa bayi, masa toddler, masa prasekolah, dan juga masa sekolah awal. Kita masuki ke masa bayi, yaitu pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada masa bayi, anak itu bisa melakukan yaitu berguling, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, mengenali wajah, suara, dan merespon rangsangan. Dan juga pada saat itu, anak bisa mengucapkan kata seperti mama ataupun papa. Di usia 1 tahun, biasanya sudah bisa berjalan dan juga mengatakan kata-kata sederhana. Selanjutnya ada masa toddler ataupun balita pada usia 1-3 tahun. Nah, ini masa lincah-lincahnya anak. Mereka aktif, cerewet, penasaran, dan mulai belajar mandiri, seperti berlari, memanjat, menendang bola, dan juga meningkatkan keterampilan bahasa, seperti menyebutkan benda, menyusun kalimat sederhana. Dan anak balita mulai makan sendiri dan juga memegang sendok, mulai toilet training. Selanjutnya, masa prasekolah pada usia 3-6 tahun. Nah, pada masa ini, anak mulai kreatif nih, suka bermain peran, dan siap masuk sekolah karena sudah paham banyak konsep dasar, seperti menggambar, menulis coretan, belajar menggenggam pensil dengan benar, bermain peran, dan juga bermain simbolik, mengerti aturan, konsep moral dasar, angka, dan juga warna. Selanjutnya ada masa sekolah awal, yaitu pada umur 6-12 tahun. Pada masa ini, anak yang meningkat yaitu seperti kemampuan akademik seperti membaca, menulis, berhitung, dapat bekerja sama dan mengikuti kegiatan kelompok, pemikirannya pun logis, lebih kuat, dan juga mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Ini masa anak mulai serius belajar, bisa berpikir logis dan juga mengerti tentang tanggung jawab. Nah, setelah saya jelaskan tadi, tentunya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan anak adalah proses perubahan fisik dan juga kemampuan yang berlangsung secara bertahap. Jadi setiap anak ini memiliki perkembangan yang unik dan juga dukungan lingkungan melalui kasih sayang, stimulasi, serta pendidikan yang tepat sangat penting agar mereka tumbuh optimal secara fisik, kognitif, sosial, dan juga moral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.